Konsep Tuhan. Nah, bukti logis tentang adanya Tuhan, ya, atau kemudian ketidakberadaan Tuhan itu menurut pakem ilmu kasampurnan Jawa, ya, itu sebenarnya bagaimana, Mbah? Begini, ya. Kita kalau sudah bicara tentang Tuhan, itu yang dimaksud Tuhan di sini adalah Sang Maha Pencipta. Oke. Sang, kalau orang Jawa mengatakan Kang Akarya Jagat, Kang Mrubeng Dumadi, jadi yang mereksa semua di Jagat Raya ini. Nah, itu yang dimaksud dengan Tuhan. Nah, terus kalau sudah bicara semacam itu, berarti yang kita bicarakan ini Tuhan secara makro, ya, Maha Pencipta. Nah, padahal yang diciptakan, yakni Jagat Raya ini, itu luasnya tidak terhingga, tidak terukur luasnya, tidak terhingga itu kan sulit dibayangkan. Iya. Apalagi diterangkan, dibayangkan tidak bisa. Nah, dengan ketidakterhingganya Jagat Raya, kan berarti waktu itu tidak terhingga. Waktu juga tidak terhingga. Dengan juga materi di dalam Jagat Raya itu berbentuk planet-planet, berbentuk materi-materi yang lain, tetap juga tidak terhingga jumlahnya, tidak terhitung. Nah, manusia kalau sudah dihadapkan pada ketidakterhinggaan, dia tidak berdaya, tidak berdaya. Artinya tidak bisa menerangkan tan keno kinaya ngopo. Berarti itu wujud dari Tuhan itu sebenarnya ya ketidakterhinggaan itu sendiri. Ketidakterhinggaan itu. Nah, bagaimana kita saya meyakini tentang ketidakterhinggaan. Semua yakin bahwa Jagat Raya tidak terhingga. Semua yakin. Tapi semua tidak bisa membuktikan. Ya langsung percaya. Nah, sedangkan ilmuwan semua itu minta bukti. Bisa diterangkan secara empiris, ya. Ada data faktanya yang bisa diterima oleh akal. Sedangkan ketidakterhinggaan itu logis, itu rasional, tapi tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogikakan. Sebentar, ketidakterhinggaan itu bisa mempengaruhi jalan hidup manusia apa enggak? Nah, karena itu kalau terus-menerus dibicarakan dan direnungkan, orang menjadi angkat tangan, menjadi apa ya, tidak bisa apa, karena tidak tahu apa itu ketidakterhinggaan, merugikan kita sendiri kan. Kita akhirnya kita turunkan, yang sampai kita bisa paham secara nyata. Artinya begini, tan keno kinaya ngopo itu ketidakterhinggaan. Lantas, lek menurut orang Jawa, uraian dari tan keno kinaya ngopo itu adotan wewengenan. Cilik ngebeli jagat saking gedene nganti ora katon. Nah, terus kita tarik ke dimensi yang paling dekat dengan manusia, ke materi, cedak tanpa sesenggolan, yakni yang berbentuk materi ini. Nah, materi yang paling terdekat itu apa? Ya manusia. Manusia siapa? Kita sendiri yang harus kita teliti. Jadi kita meneliti diri kita sendiri. Subjek dan objeknya sama. Nah, tentang hidup, ya, apa gaib itu ada, apa Tuhan itu ada, apa roh itu ada. Yang bagus itu meneliti dirinya sendiri. Jadi objek dan subjeknya sama. Tiap orang meneliti dirinya sendiri. Nah, tidak sekedar mawas diri ya. Tahu tentang karakternya, tahu tentang kelebihan kekurangannya, tahu tentang bakatnya. Tapi tentang, loh saya ini kok bisa begini, kenapa sih? Tidak sekedar bisa bekerja, tidak sekedar bisa duduk, tapi sekedar kok bisa hidup. Dan kok bisa berpikir. Ini kan harus kita renungkan. Nah, dengan menentukan ini, walaupun kita
memperoleh katalah 10%, 20% sudah beruntung. Sudah bisa dimanfaatkan. Dinyatakan kita tidak merugi daripada menyelidiki yang Sang Maha Pencipta. Tidak mungkin kan itu. Jadi kalau Sang Maha Pencipta dinyatakan oleh orang Jawa itu orang nopo-opo. Sing ono kuwi duduk, sing ora ono ya kuwi sejatine ono. Ini kan karena bisa dikatakan ini satu ungkapan yang tepat. Yeah. Untuk menerangkan bahwa Maha Pencipta itu ya ada, ya tidak ada. Ini juga merupakan satu kelemahan dari manusia. Ini sudah bisa dikatakan juga ucapan diplomatis manusia untuk menghindar dari menerangkan tentang siapa sih Sang Maha Pencipta itu, untuk menghindari itu, karena tidak bisa menerangkan. Yeah. Ini, nah ditarik kepada cedak tanpa sesenggolan. Ini yang lebih mudah untuk diterangkan. Oke. Ketika kita berbicara Tuhan di dalam skala yang makro, berarti Tuhan dalam skala yang makro, ketidakterhinggaan itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau daripada kemudian akal pikiran kita, ya, itu sesuatu itu sebenarnya tidak punya pengaruh terhadap perjalanan hidup manusia. Tidak bisa menentukan hidupnya manusia begini begitu, nggak bisa dong berarti. Ketika kita berbicara yang makro loh. Iya. Ya, dari gunanya kan? Nggak ada gunanya. Sebab begini, makro ini, ya, semua yang dipandang secara makro, hilang. Sekarang ukuran manusia, tingginya misalnya 2 meter, atau 1,5 meter, ukuran binatang, ukuran batu, gunung, laut, kan diukur dari bumi. Maksimal dari planet kita tata surya ini. Tata surya dengan ukuran matahari, bulan, bintang-bintang yang dalam satu tata surya. Ya, diukur dengan itu. Sehingga ada 1 sekon, 1 detik, 1 jam, 1 hari, bulan, tahun, sampai ke windu dan abad. Dihitung dari itu kan. Bagaimana kalau kita pandang satu galaksi? Atas kita ini sebesar apa? Manusia ini. Dari dimensi galaksi. Yang luasnya seperti itu. Yang andai kata kumpulan dari tata surya, mungkin 1000 tata surya. Atau 100.000 tata surya. Nah kita ini jadi seperti apa? Dari pandangan dimensi galaksi. Kalau galaksi 1000 dikumpulkan, kita sudah seperti virus kan, besarnya. Lebih kecil dari virus. Nah, kalau dipandang dari dimensi jagat raya tidak terhingga, hilang kita ini. Semua materi hilang, tidak ada, kosong. Jagat raya tidak terhingga. Materi yang tidak terhingga itu menjadi kosong. Padahal ada. Ini ya namanya kosong tapi isi tapi kosong. Ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Tergantung dimensi yang melihat. Dari dimensi tidak terhinggahan, semua planet tidak ada. Kosong. Oke. Sekarang kita kembali ke yang mikro, Pak. Iya. Nah, ketika kemudian Tuhan dipahami sebagai zat hidup, ya kan? Itu kan sesuatu yang disebut dengan urip, sing nguripi lah bahasanya, sing nguripi. Nah, bisa nggak dia menentukan gitu? Maksudnya menentukan, kadang kan kita ketika mengalami sesuatu itu wah ini karena tidak dikehendaki Tuhan dan lain sebagainya gitu. Fungsinya itu di dalam kemajuan hidup seseorang itu apa? Fungsinya zat hidup itu berpengaruh apa enggak? Itu nanti kita bisa paling tidak membayangkan dengan kita menekuni tentang mikro diri kita sendiri, zat hidup itu. Kita akan artinya tidak perlu lah diomongnya sudah. Sang Maha Pencipta itu. Tidak perlu diomongkan, terus maunya apa? Terus apa itu ada tidak bisa sudah dibicarakan. Kita ngurusi diri sendiri. Bagaimana kita harus berbuat dengan sesama. Berarti kan itu. Mau mikro mau makro kan tidak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Berpengaruhnya itu kalau kita terlalu peduli. Itu yang dipikirkan itu apa? Itu sehingga yang mikro, yang real ini diabaikan. Akhirnya di mana kontribusi kita kepada masyarakat, lingkungan, apalagi menyangkut bangsa, menyangkut manusia, kan tidak ada. Sebentar, ketika kita ngomong lagi nih soal mikro ya, Mbah. Nah,
Dalam konteks Tuhan mikro yang berupa zat hidup, ya, yang berupa zat hidup, itu bisa nggak dia memberikan petunjuk kepada kita sendiri gitu. Misal kita lagi bingung, memilih dua hal yang kemudian membuat kita, waduh, cukup bingung sih, pilih ini apa pilih itu. Bisa nggak kita ngandalkan zat hidup itu untuk menentukan pilihan yang tepat? Menurut Mbah Gatot? Bisa, Bisa. bisa. Justru rasional ya. Pada titiknya rasional. Gimana itu? Teknisnya gimana? Ya Misal, sesuai dengan fakta yang ada. Tapi kalau kita mengaku bisa dijumpai, ya bukan menjumpai, dan hidup dari diri kita akan menjadi manusia yang wajar, sebagaimana manusia pada umumnya. Bahkan konsep ini, ya, ini sudah dipakai orang Barat, dipakai Cina, sehingga hidupnya itu kan kelihatan normal, teratur, dan bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bagi manusia. Ini yang akhirnya yang dipikirkan itu yang rasional, yang fakta. enggak, maksud saya gini, kan banyak sih orang yang kemudian merasa bahwa dirinya mendapatkan petunjuk dari Gusti, ya, lewat ada yang lewat suara di dalam batin, ada yang lewat telinga dan lain sebagainya. Itu menurut Mbah Gatot gimana gitu loh? Tuhan yang zat hidup itu bisa nggak kayak gitu gitu? Nah, Atau kemudian yo semuanya itu ya tergantung apa tuh namanya keputusan dari dirinya sendiri, dari pikirannya yang cemerlang sendiri, atau memang ada suara-suara atau kemantapan batin itu gimana? nah, ini yang namanya dan hidup, mengupas tentang itu, tidak lepas dari kemanunggalan. Bahasa Jawanya manunggali kawula karo Gusti. Iya. Ya. Kalau kita sudah merasa manunggal, berarti kita sudah melepaskan keberduaan. Tidak ada lagi saya dapat petunjuk berupa suara. Sebentar. Orang yang merasa dirinya mendapatkan petunjuk berupa suara, terus kemudian dawuh atau apa begitu ya, mengatakan saya dapat arahan